Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kadek Janisca Dinianti, NIM B1B1211033. Saya dari kelas A Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi berkenaan dengan strategi produk dan penentuan harga. Sebagai bahan ajar untuk video kali ini, saya telah membuat PPT. Oke, strategi produk dan penentuan harga. Nah, sebelum kita memasuki lebih lanjut mengenai materi dalam video kita kali ini, ada beberapa istilah atau ungkapan yang harus kita pahami agar dapat memperluas pengetahuan kita akan materi-materi kita pada video kali ini. Yang pertama yaitu lini produk. Lini produk merupakan sekumpulan dari beberapa produk yang saling berhubungan. Misalnya, PT Indofood yang memproduksi beberapa lini produk seperti lini produk minyak, lini produk mie, dan lain sebagainya. Nah, terkhusus lini produk mie itu terdiri dari beberapa merek atau jenis mie di dalamnya. Misalnya Intermie, mie sukses, mie sedap, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut sebagai lini produk. Yang selanjutnya yaitu bauran produk. Bauran produk ini merupakan kumpulan dari beberapa lini produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Misalnya tadi PT Indofood yang memproduksi beberapa lini produk seperti lini produk minyak, lini produk mie, dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan atau disebut sebagai sebuah bauran produk. Oke, lanjut. Untuk materi yang pertama, itu mengidentifikasi target pasar. Nah, apa sih itu target pasar? Target pasar merupakan sekumpulan konsumen yang menjadi sasaran kita untuk mengkonsumsi produk yang akan kita produksi dari sebuah perusahaan. Nah, pasar sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pasar konsumen. Pasar konsumen merupakan pasar atau tempat orang yang menjual dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan atau produk-produk yang dibutuhkan oleh para konsumen, seperti pakaian, kebutuhan pokok, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, itu adalah pasar industri. Pasar industri merupakan pasar yang menjual atau menyediakan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan industri atau perusahaan manufaktur sehingga dapat terjadinya sebuah produksi dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk melakukan identifikasi terhadap target pasar, ada beberapa karakteristik konsumen yang perlu diperhatikan oleh seorang perusahaan atau sebuah perusahaan. Karakteristik tersebut meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan. Nah, dari ketiga karakteristik inilah yang menjadi acuan dari suatu perusahaan untuk menentukan produk apa sih yang akan mereka produksi dalam periode tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menentukan seberapa ukuran target pasar yang kita tetapkan. Nah, yang pertama itu adalah faktor demografis. Nah, total dari pendapatan terhadap suatu barang itu sangat bergantung pada demografis suatu wilayah. Misalnya, ada suatu wilayah yang didominasi oleh perempuan berkarir, maka perusahaan dapat melakukan adaptasi atau penyesuaian untuk memproduksi atau menambah lini produk mereka dalam hal pakaian-pakaian kantor misalnya atau pakaian-pakaian pebisnis lainnya. Faktor yang kedua yaitu faktor geografi. Nah, total permintaan itu sangat dipengaruhi oleh total atau letak geografis dari suatu wilayah. Misalnya suatu wilayah itu terletak pada geografis yang dingin, maka suatu perusahaan dapat menambah lini produk mereka dalam hal pakaian tebal atau jaket tebal. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor-faktor ekonomi. Nah, semakin tinggi pendapatan dari para konsumen secara otomatis kegiatan konsumsi mereka juga akan meningkat, sehingga permintaan akan suatu barang pun akan meningkat pula. Begitu juga sebaliknya, apabila pendapatan dari para konsumen menurun, maka kegiatan konsumsi mereka itu secara otomatis akan menurun, sehingga permintaan akan suatu barang juga akan menurun. Adapun faktor yang terakhir yaitu nilai-nilai sosial. Saya berikan contoh, misalnya di suatu daerah itu banyak atau didominasi oleh masyarakat yang mungkin religius
virus ya. Nah, suatu perusahaan dapat melakukan adaptasi atau penyesuaian, mungkin menambah lini produk mereka dalam hal pakaian muslimah seperti hijab atau mukena dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor yang menentukan ukuran target pasar, ini juga bisa dijadikan acuan untuk suatu perusahaan melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap produk-produk apa sih yang akan mereka produksi dalam masa waktu tertentu. Nah, setelah kita mengetahui beberapa hal di atas mengenai target pasar, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk menciptakan suatu produk baru? Nah, apabila kita mendengar mengenai menciptakan produk baru, pasti yang ada dalam pikiran kita itu, oh bahwasanya menciptakan atau membuat produk yang belum ada selama ini. Tetapi dalam hal ini, menciptakan produk baru itu tidak hanya melakukan sebuah gebrakan baru atau menciptakan produk baru yang belum pernah ada. Bisa juga melakukan yang namanya perbaikan-perbaikan atau evaluasi-evaluasi terhadap produk-produk yang sebelumnya yang sudah ada, yang mungkin produk tersebut sudah ketinggalan mode atau mode sudah kadaluarsa dan teknologi yang digunakannya sudah usang. Nah, dalam menciptakan produk baru ini, ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan oleh para perusahaan dalam menciptakan sebuah produk baru. Langkah yang pertama itu adalah mengembangkan ide-ide produk. Nah, apabila sudah ada ide apa sih yang akan kita buat dalam masa itu, maka suatu perusahaan itu penting untuk melakukan pengembangan terhadap ide-ide tersebut untuk memudahkannya dalam melakukan langkah-langkah yang selanjutnya. Nah, mengembangkan ide produk di sini itu memang sangat penting. Melihat bahwasanya tanpa adanya pengembangan ide produk ini, maka suatu perusahaan itu tidak dapat melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam menciptakan produk baru ini. Nah, langkah yang kedua yaitu menilai kelayakan ide produk. Nah, menilai kelayakan ide produk di sini itu maksudnya adalah mengidentifikasi atau meramalkan apakah nanti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi suatu barang ini dan pendapatannya itu apakah bisa menutupi dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi suatu perusahaan itu perlu melakukan perkiraan atau peramalan akan masa-masa yang akan mendatang. Menilai kelayakan ya. Nah, langkah yang ketiga yaitu merancang dan menguji produk. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan proses perancangan dan proses produksi serta menguji produk-produk yang akan kita pasarkan. Nah, dalam hal menguji produk ini sangat penting untuk menjamin keselamatan para konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi terhadap produk-produk yang telah kita produksi tadi. Artinya, perusahaan itu berusaha untuk menjamin keselamatan dari para konsumen dalam hal melakukan kegiatan konsumsi terhadap produk yang telah kita produksi tadi. Nah, adapun langkah yang selanjutnya yaitu mendistribusikan dan mempromosikan produk. Nah, ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting ya, karena apabila kita sudah melakukan kegiatan produksi, maka sangat penting suatu perusahaan itu melakukan proses distribusi dan mempromosikan atau memperkenalkan produk mereka kepada para konsumen. Karena ini memang merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan untuk menciptakan sebuah produk baru. Langkah yang selanjutnya yaitu pengawasan pasca produksi. Pengawasan pasca produksi di sini itu maksudnya membandingkan atau mencocokkan tadi yang menilai kelayakan ide produk itu mengenai biaya-biaya apakah bisa ditutupi dengan pendapatan yang kita dapatkan dari penjualan produk ini. Itu kita bandingkan antara peramalan yang kita lakukan dengan aktualisasi dari penjualan yang kita dapatkan. Apakah memang benar-benar pendapatan dari hasil penjualan ini dapat menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan. Dan apabila ternyata biaya tadi itu tidak dapat ditutupi dari pendapatan penjualan, maka suatu perusahaan itu dianjurkan untuk menghentikan kegiatan produksi terhadap barang tersebut karena hanya akan mengalami kerugian. Nah, selanjutnya setelah menciptakan produk baru, hal yang harus dilakukan dan urgent untuk dilakukan oleh suatu perusahaan itu adalah melakukan yang namanya diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk membuat dan mengusahakan produknya itu berbeda dengan produk-produk pesaing yang ada di pasaran. Nah, ada 3 metode yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan diferensiasi produk ini, yaitu yang pertama rancangan unik. Nah, rancangan unik di sini itu dapat menarik minat dari para konsumen serta
dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan kita. Dengan rancangan yang unik saja, kita sudah bisa memancing atau menumbuhkan kepercayaan dari para konsumen dengan rancangan-rancangan unik tadi. Metode yang selanjutnya yaitu kemasan unik. Nah, kemasan unik di sini diupayakan oleh suatu perusahaan agar membuat kemasan-kemasan yang berbeda, yang mungkin praktis dan simple, dan membuat para konsumen nyaman dalam melakukan kegiatan konsumsi terhadap produk kita. Dan apabila ini sudah dilakukan, maka secara otomatis para konsumen akan merasa nyaman dalam melakukan kegiatan konsumsi terhadap produk-produk kita, sehingga ini dapat meningkatkan penjualan dari produk-produk yang kita produksi. Metode yang terakhir itu adalah merek unik. Nah, merek sendiri merupakan sebuah identitas yang menunjukkan bahwasannya ini merupakan produk dari suatu perusahaan. Nah, merek itu biasanya terdiri dari logo atau nama-nama dari perusahaan. Nah, biasanya perusahaan yang memang sudah memiliki kepercayaan atau sudah memiliki tempat di hati para konsumen itu, dengan mencantumkan nama perusahaan pada mereknya itu dapat meningkatkan keefektivitasan dari penjualan suatu produk, karena secara otomatis para konsumen sudah tahu bahwasannya ini produk dari perusahaan ini yang memang sudah teruji dan terbukti kualitas dari produk-produknya. Nah, itulah tadi 3 metode yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk melakukan yang namanya diferensiasi produk. Nah, apabila memang tidak bisa ketiganya, kemasan unik maupun rancangan unik. Nah, untuk yang selanjutnya, siklus kehidupan dari suatu produk. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwasannya siklus dari kehidupan produk suatu perusahaan itu ada 4 fase. Yaitu yang pertama, fase pengenalan. Nah, fase ini itu terkait dengan pengenalan-pengenalan atau peluncuran pertama, pendistribusian pertama, yang mana fase ini itu ditandai dengan promosi pertama, yang mana proses pengenalan atau menginformasikan untuk pertama kalinya kepada para konsumen bahwasanya kita memiliki produk baru nih, kita baru saja memproduksi produk baru. Siklus yang kedua yaitu fase pertumbuhan. Nah, fase pertumbuhan ini itu merupakan fase di mana suatu produk dari suatu perusahaan itu mulai mengalami peningkatan permintaan dan penjualan terhadap konsumen. Fase yang ketiga yaitu fase kedewasaan. Nah, fase ini ditandai dengan mulai masuknya produk-produk pesaing yang mengakibatkan permintaan akan produk kita itu sudah mulai menurun. Nah, yang terakhir yaitu fase penurunan. Ini merupakan fase di mana produk yang kita tawarkan itu sudah mulai mengalami yang namanya penurunan permintaan. Nah, ini juga merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan, yang mungkin ini menjadi tujuan utama dari para pengusaha, yaitu mencari laba, yaitu strategi penentuan harga. Nah, strategi penentuan harga di sini dilakukan dalam 3 metode, yaitu penentuan harga berdasarkan biaya produksi, penentuan harga berdasarkan supply persediaan, dan penentuan harga berdasarkan harga pesaing. Nah, yang pertama, penentuan harga berdasarkan biaya produksi. Nah, penentuan harga berdasarkan biaya produksi di sini itu merupakan pentotalan dari seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa produksi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka diharapkan pendapatan atau penjualan itu dapat lebih tinggi dari biaya-biaya yang dikeluarkan tadi. Jadi biasanya suatu pengusaha itu memang lebih banyak yang menggunakan penentuan harga berdasarkan biaya produksi mereka untuk menentukan berapa sih harga jual yang kita berikan kepada para konsumen, sehingga kita juga mendapatkan keuntungan. Di samping itu biaya produksi juga kembali kepada kita. Nah, yang selanjutnya yaitu penentuan harga berdasarkan supply persediaan. Nah, biasanya suatu perusahaan itu menciptakan produk baru, ya kan? Jadi, penentuan harga berdasarkan supply persediaan di sini, misalnya suatu perusahaan komputer yang mana dia baru saja merilis produk baru nih. Nah, produk-produk yang lama ini nantinya disesuaikan harganya dari produk-produk yang akan mereka keluarkan. Jadi maksudnya di sini produk yang sudah lama itu akan melakukan penyesuaian harga kembali untuk menunjang gitu dari produk-produk baru yang mereka keluarkan. Nah, yang terakhir yaitu penentuan harga berdasarkan harga persaingan. Nah, ini sudah juga sangat penting ya. Mungkin ini memang sudah familiar di dalam kehidupan para penjual, yaitu penentuan harga berdasarkan harga persaingan. Nah,
di sini itu untuk menentukan harga persaingan itu memang harus dibutuhkan yang namanya analisis pasar ya. Analisis pasar yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengidentifikasi harga berapa sih yang ditetapkan oleh para pesaing-pesaing kita. Jadi sehingga dari itu kita dapat menentukan atau menetapkan harga jual kita yang lebih ekonomis mungkin dari para pesaing kita tersebut. Nah, itulah penentuan harga atau strategi penentuan harga melalui 3 metode tadi. Nah, yang selanjutnya di sini saya memberikan contoh penentuan atau menghitung berapa sih keuntungan yang kita dapatkan dari memproduksi suatu barang. Nah, misalnya di sini kita akan membangun yang namanya usaha hotdog, yang mana kita pasti memerlukan alat tetap ya, misalnya alat penggorengan. Nah, anggaplah di sini kita membeli alat penggorengan atau alat goreng tadi itu senilai 4.000 US dollar. Jadi biaya tetap yang kita perlukan itu adalah 4.000 US dollar. Nah, biaya tetap sendiri itu merupakan biaya yang tidak akan berubah selama masa proses produksi. Nah, dalam melakukan kegiatan produksi hotdog tadi, pasti kita memerlukan yang namanya biaya bahan baku, atau yang biasa disebut dengan biaya variabel. Nah, anggaplah biaya variabel yang kita gunakan untuk per unit hotdog itu adalah 0,60 US dollar. Nah, sehingga kita melakukan peramalan bahwasanya dalam 1 tahun itu, kita dapat memproduksi atau dapat menjual 20.000 hotdog. Maka kita dapatkan total biaya dari keseluruhan biayanya itu, biaya variabel per unit. Nah, tadi biaya tetapnya itu adalah 4.000 US dollar, kuantitasnya adalah 20.000 unit hotdog, dan biaya variabel per unitnya itu adalah 0,06 US dollar. Maka didapatkan total biaya yang di sini adalah 16.000 US dollar. Nah, selanjutnya kita menghitung total pendapatan, karena di sini berbicara mengenai keuntungan, berarti ada total biaya dan total pendapatan yang kita dapatkan. Nah, total pendapatan sendiri itu didapatkan dari kuantitas produk yang dihasilkan dikali dengan harga per unit. Nah, kuantitas tadi itu diramalkan 20.000 ya, dikali dengan misalnya di sini kita menerapkan atau menetapkan harga jual kita 1,80 US dollar. Maka dikalikan dengan 1,80 US dollar. Maka didapatkan total pendapatannya itu adalah 36.000 US dollar. Nah, tadi yang saya katakan ini adalah 20.000 tadi adalah iming-iming atau peramalan. Nah, pada kenyataannya, hotdog yang berhasil kita jual itu misalnya sebesar 10.000. Pasti tidak peramalan itu tidak selamanya akan sesuai dengan aktual atau realita yang kita jalani. Jadi kita anggap bahwasanya suatu perusahaan itu dapat menjual 10.000 hotdog pada masa tertentu, pada masa periode pembukaan tertentu. Nah, maka kita dapatkan total pendapatan yang aktual atau yang sebenarnya itu adalah kuantitas dikali harga per unit sama dengan 10.000 dikali dengan harga jualnya 1,80 US dollar sama dengan 18.000 US dollar. Maka total pendapatan pada kenyataannya itu adalah 18.000 US dollar. Maka kita dapatkan nih keuntungan yang kita peroleh dari melakukan penjualan produk hotdog tadi, yaitu total pendapatan dikurang dengan total biaya. Maka 18.000 US dollar dikurang 16.000 US dollar, maka keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut adalah 2.000 US dollar. Nah, apabila total biaya ini lebih besar daripada total pendapatan, maka suatu perusahaan itu dikatakan mengalami yang namanya kerugian usaha. Oke, yang selanjutnya, menentukan titik break even atau break even point atau BEP. Nah, BEP atau break even point ini merupakan titik impas antara pendapatan yang harus didapatkan oleh suatu perusahaan agar dapat menutupi biaya-biaya yang mereka keluarkan. Nah, titik break even ini itu menjadi acuan dari suatu perusahaan berapa banyak sih produk yang harus kita jual untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan kembali modal. Nah, sebelum kita menentukan kuantitas dari titik break even ini, pertama-tama kita harus menentukan dulu berapa sih marginal dari titik break even atau break even point atau BEP tadi. Nah, untuk menghitung margin dari titik break even atau break even point itu adalah harga dikurang dengan biaya variabel per unit. Nah, harga tadi itu adalah 1,80 US dollar dikurang dengan 0,60 US dollar sama dengan 41,20 US dollar.
Nah, selanjutnya untuk menghitung kuantitas dari break even atau BEP itu digunakan rumus sebagai berikut, yaitu biaya tetap dibagi dengan harga dikurang dengan biaya variabel per unit, atau biaya tetap dibagi dengan marginal dari BEP tadi. Maka didapatkan kuantitas break even-nya itu adalah 4.000 US dollar dibagi dengan 1,80 US dollar dikurang 0,60 US dollar, atau yang ini yang marginal 3,333. Nah, artinya di sini untuk mendapatkan titik impas dari pendapatan dan biaya tadi, maka suatu perusahaan yang tadi. Nah, apabila ternyata suatu perusahaan itu melakukan penjualan di bawah titik break even, maka suatu perusahaan itu dikatakan mengalami yang namanya kerugian. Nah, itu ya. Oke, mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi produk dan penentuan harga. Saya harapkan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om. Terima kasih.